Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk membawakan kisah indah dari Tanah Lampung Barat yang ditulis kembali oleh Susti Nunik dalam bukunya yang berjudul Mutiara Lembah Pesagi. Cerita ini berjudul sebuah kerajaan yang bernama Sedampah Indah. Kerajaan makmur di kaki Gunung Pesagi. Alkisah, pada zaman dahulu di kaki Gunung Pesagi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Sedampah Indah. Negerinya subur, makmur, dan kaya akan hasil alam. Rata-rata penduduknya adalah petani yang bertani kopi, lada, dan sayur mayur. Sungai Waibala yang mengalir dari danau-danau penuh ikan dan menjadi nadi kehidupan bagi rakyat Sedampah Indah. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang cerdas dan baik hati, bernama Datuk Bazawan. Ia memimpin negerinya dengan sangat adil dan sangat bijaksana, sehingga rakyat Sedampah Indah sangat menghormati dan menghargai beliau. Di dalam istana tinggallah seorang gadis kecil yang membuat suasana istana menjadi riuh. Gadis kecil itu bernama Putri Rembang Kuning, putri tunggal sang raja. Ia cerdik, periang, dan penuh rasa ingin tahu. Ia suka menyelinap di mana saja agar bisa ikut dalam perjalanan ayahandanya. Putriku Rembang Kuning, kau berhasil mengelabui para pengawal lagi, ucap sang raja sambil tertawa. Ampun ayahanda, izinkan hamba ikut. Hamba ingin melihat rakyat Sedampah Indah, pinta sang putri manja. Suatu pagi, Datuk Bazawan dengan rombongan berlayar akan menyusuri Sungai Waibala. Putri ikut serta berdiri di haluan kapal dengan selendang kuning berkibar. Di tengah perjalanan, kapal berhenti di sebuah pasar terapung. Putri ingin sekali turun. Dengan berani, Putri menuruni tangga tali ke sampan kecil. Di pasar terapung itu, Putri membeli banyak sekali barang. Bahkan menemukan seekor anak buaya kecil yang terikat mulutnya. Ayahanda, kasihan sekali anak buaya ini. Izinkan hamba merawatnya. Datuk Bazawan tersenyum lalu mengizinkannya. Putri memberi nama anak buaya itu Coko. Ia merawatnya, memberi makan, hingga akhirnya harus melepaskannya ke danau-danau. Anak buaya itu berputar-putar 3 kali sebelum menyelam, seakan berterima kasih. Tahun demi tahun berlalu. Datuk Bazawan semakin tua dan khawatir siapa yang kelak menggantikan tahta. Karena ia tidak memiliki seorang putra. Hanya satu yang ia harapkan, menantu yang bijaksana, yang setia untuk mendampingi Putri Rembang Kuning. Maka diadakanlah sayembara. Puluhan pemuda, baik bangsawan maupun rakyat biasa, berkumpul di alun-alun. Raja berkata lantang, "Hei para pemuda Sedampah Indah, tunjukkanlah kemampuan kalian. Siapa yang paling pantas mendampingi putriku, Rembang Kuning?"
Tetapi ingat, bibit padi tidak boleh diambil menggunakan tangan ataupun diminta. Biarkan bibit padi itu datang sendiri. Semua pemuda bingung karena hal itu mustahil untuk dilakukan. Tetapi pemuda miskin nama Ragadewa berhasil membuat sawah. Ia menggunakan kincir angin sehingga bibit padi menempel pada pakaiannya. Ia pun menang. Sayembara kedua lebih sulit, membangun istana di atas awan. Semua pemuda menyerah kecuali Ragadewa. Dengan tekad kuat, ia membawa rombongan ke puncak Gunung Pesagi. Ia menunjukkan kerajaan yang sangat megah yang ia bangun sendiri dengan kecerdasan dan kerja kerasnya. Lihatlah Ayahanda, betapa bijaksananya pemuda ini, ucap sang putri takjub. Ia pun menang lagi. Sayembara berlanjut hingga babak terakhir, mencari mutiara di Danau Ranau. Semua pemuda tidak menemukannya, termasuk pun Ragadewa. Namun ia pulang dengan membawa sesuatu yang berbeda. Semua aneka jenis ikan dari Danau Ranau. Ampun Baginda, memang tidak ada mutiara di Danau Ranau. Tetapi ikan-ikan inilah mutiara yang sesungguhnya, karena berguna bagi rakyat sedampah indah. Raja dan rakyat tertegun karena mereka sadar mutiara bukanlah benda yang berkilau, melainkan pemuda yang jujur, rendah hati, dan mau bekerja keras. Raja pun mengangkat Ragadewa sebagai menteri muda kerajaan. Rakyat bersorak, "Hidup Ragadewa! Hidup Putri Rembang Kuning!" Sejak saat itu, Ragadewa dan Putri Rembang Kuning menjadi panutan rakyat. Bersama Datuk Basawan, mereka memimpin negeri dengan makmur. Gunung Pesagi, Danau Ranau, dan Sungai Waibala menjadi saksi kejayaan kerajaan sedampah indah. Nah, itu tadi ceritanya teman-teman. Gimana ceritanya? Bagus kan? Nah, dari sini kita belajar bahwa mutiara sejati bukanlah benda yang berkilau, melainkan manusia yang jujur, rendah hati, dan mau berjuang untuk bangsanya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang jujur, rendah hati, dan berguna untuk negeri kita. Demikian dari saya. Izinkan saya pamit undur diri. Tapi sebelum saya tutup, ada pantun nih, dengerin ya. Petik jambu dapat 3, cuci dulu supaya bersih.